Halo Sobat Adrini, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan ada di lapangan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan videokan atau pandu untuk tutorial genset. Bagaimana nantinya genset ini kita akan konekkan ke panel yang sudah ada modul Adrininya tentunya. Dan hari ini saya akan tunjukkan bagian mana saja yang akan terhubung di genset ini maupun di panelnya nanti. Oke, jadi terus bersama kami nanti di channel Adrini Smart Module. Ini saya buka dulu bagian panel gensetnya, bagian khususnya pada bagian kunci kontak. Yang lainnya tadi saya sudah lepas bautnya. Sekarang kita akan coba cek kunci kontaknya seperti apa dan nanti hubungan kabelnya bagaimana. Nah, sebenarnya sih secara umum standar dari kunci kontak itu pada genset ukuran seperti ini itu ada yang 6 kabel, ada yang menggunakan 4 kabel. Nah, di genset kali ini itu 6 kabel. Tapi prinsipnya sebenarnya hanya ada 3 kondisi untuk jalur kunci kontak itu sendiri. Untuk posisi off, terminal mana saja yang terhubung. Untuk posisi on, terminal mana saja yang terhubung. Dan untuk posisi start tentunya pasti untuk menghubungkan antara sumber positif aki dengan switch solenoid starter atau switch starter pada motor starter. Oke, saya akan ukur dulu ini dan nanti saya akan buatkan jalur secara terkontrol, dimana menggunakan 2 buah relay. Relay ini nanti saya akan manfaatkan satu untuk start engine-nya atau proses start seperti mana di kunci kontak ini. Kemudian yang satu ini saya akan pakai untuk meng-off-kan gensetnya. Kenapa saya pakai tambahan relay di genset ini? Itu karena jalur panel ke genset itu cukup jauh, jarak kabelnya 15 meter dan mesti harus ada kunci mesti ada relay bantu untuk memperpendek arus dari aki ke kontak-kontak yang kita butuhkan ke jalur yang ada pada genset ini. Nah, selanjutnya akan saya bongkar dulu kabel-kabelnya dan saya akan coba wiring ke relay ini. Nah, di kabel soket yang terhubung ke kunci kontak itu ada beberapa tadi. Ini ada hijau, merah, kemudian yang hitam. Nah, kita perhatikan di sini jalur utama yang harus kita atur atau nanti terkontrol lewat panel atau modul Adrini itu adalah bagian jalur yang ke solenoid switch starter ini atau solenoid starter motor starter. Kemudian ini jalur dari sumber positif aki dan ini untuk jalur yang ke coil busi untuk mematikan atau meng-off-kan genset. Nah, sebenarnya prinsipnya cuma 2 ini saja sih yang kita butuhkan, ke solenoid dengan yang ke coil starter. Yang lain ini adalah sensor untuk oil maupun yang lain. Nah, yang kita butuh tadi cuma 2 sehingga nanti bisa kita kendalikan untuk gensetnya on, off maupun start. Oke, saya akan coba potong kabelnya nanti terlebih dahulu dan paralel melalui jalur relay. Nah, di kunci kontak ini agar kita benar-benar tahu persis posisi penghubungan kabel-kabel yang ada di soket yang terhubung dengan kunci kontak, ada baiknya kita buat dulu atau identifikasi dulu kabel-kabelnya melalui ohmmeter atau menggunakan buzzer yang ada pada avometer. Saya akan cek pada saat posisi off itu mana saja yang terhubung dan mana saja yang tidak terhubung antar terminal kunci kontak ini. Kemudian nanti pada saat posisi on yang mana terhubung, dan pada saat starter ini mudah sih sebenarnya, pasti udah ketahuan kalau ini positif nanti ketemu dengan jalur solenoid tadi. Tapi ada baiknya di tutorial kali ini saya akan tunjukkan dan pastikan serta memberi informasi cara pengukurannya. Pertama-tama kita posisikan off. Nah, posisikan off ini berarti kita akan detect
yang mana kabel yang terhubung. Saya cek dulu ya. Saya di sini menggunakan buzzer avometer Sanwa ini. Kemudian saya cek satu demi satu. Nah, di sini kelihatannya bagian tengah itu terhubung, yang pinggir juga terhubung. Nah, saya coba pastikan aja dulu secara acak, tanpa harus mengetahui kabel kemana. Nah, yang pasti ketika saya ukur ini terhubung, yang ini juga terhubung. Nah, saya coba dengan memposisikan, merubah kunci kontaknya ke posisi on. Nah, ternyata pada saat posisi on, jalur ini terputus ya. Nah, begitu juga coba kita tes yang ini. Berarti pada saat, prinsipnya berarti pada saat genset itu mau di off kan, maka terminal-terminal ini harus terhubung, gitu ya, harus terhubung. Nah, selanjutnya ini apa? Kita tes. Pada saat on, ini tidak ada apa-apanya, yang lain juga tidak terhubung. Saya buat secara acak, tidak ada sama sekali yang terhubung. Nah, sekarang kita lihat ini, apakah terhubung ketika di start. Nah, berarti ini adalah jalur start genset. Sementara yang lain tadi itu adalah jalur off genset. Off-nya di mana? Posisi off itu ketika semua jalur terminal ini terhubung. Sementara dia posisi on, jalur terminal ini terputus. Dan saat posisi start, maka dua kabel ini atau jalur terminal ini terhubung. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, sudah paham ya. Nanti kita akan sambungkan saja ke relay untuk mengatur terminal-terminal ini, supaya nanti juga bisa digunakan secara manual dari kunci kontak ini untuk menstart genset. Itu tadi salah satu guna daripada relay. Oke. Nah, di sini soket yang terhubung dengan kunci kontak itu bisa kita uji terlebih dahulu dengan menggunakan kabel jumper. Kabel jumper ini kita pakai untuk mengetes dan memastikan jalur mana sih sebenarnya dari jalur soket yang ada ini yang terhubung kunci kontak untuk startnya maupun untuk bagian yang off-nya gitu. Saya akan coba, dan ini saya sudah cek. Ini adalah jalur yang ke solenoid starter. Ini ya, solenoid starter, dan ini adalah kabel merah yang terhubung dengan fuse dan terhubung dengan kabel besar untuk positif aki ini ya, positif aki. Terus kabel yang hitam satunya ini adalah jalur yang terhubung dengan coil busi kalau mesin genset. Nah, yang lain ini adalah proteksi untuk dari karburator maupun dari sensor-sensor yang ada. Nah, yang terpenting sebenarnya hanya ada dua, baik dari jalur untuk ke solenoid starter ini maupun yang ke coil busi. Nah, untuk mengujinya dengan identifikasi kabel tadi, kita cukup menjumper. Ini saya lihat positifnya ada di sini, dan untuk solenoid starternya jalurnya ada di sini. Saya hubungkan seperti ini. Off. Jadi dengan menggunakan kawat jumper ini kita bisa mengecek untuk menguji engine itu bisa start maupun nanti off. Jadi dari sini kita sudah tahu bagian mana nanti yang akan terhubung ke modul. Tapi sekali lagi kita akan paralel menggunakan relay untuk bisa terkendali secara otomatis maupun nanti manual melalui kunci kontak yang ada pada genset ini. Oke. Nah, relay kali ini saya tempatkan di sini. Ini kita menyesuaikan tempat yang ada di genset saja lah ya. Sebenarnya pertimbangannya juga harus memperhatikan getaran dan panas. Tapi setelah saya amati di bagian ini sudah efektif lah, tidak terlalu getar karena plastik ini tidak terlalu bergetar. Sama di rangka gensetnya mungkin getarannya besar sekali. Mudah-mudahan sih kan menimbulkan masalah. Nah, relay ini saya akan hubungkan nanti ke jalur kunci kontak, dan relay ini nanti saya
kontrol atau hubungkan dengan jalur panel dari modul. Nah, dua ini sebenarnya tadi prinsipnya kan untuk start dan stop. Relay ini nanti akan saya pakai untuk start dan ini yang di bawah untuk stop. Tapi apa ya? Kita harus paham jalur normally open, normally close pada relaynya. Di posisi normally open nanti saya akan gunakan dari jalur genset, jalur kontrol panel maksudnya ya. Sementara untuk normally close-nya ya, ini terhubung ke bagian jalur kunci kontak. Normally open-nya terhubung ke jalur panel. Jadi setiap kali panel nanti memerintahkan genset untuk on, maka dua relay ini akan aktif. Untuk relay on-nya akan terus on selama genset on. Sementara relay startnya itu hanya akan start saat dilakukan proses starting ke genset oleh modul, gitu ya. Oke, saatnya saya hubungkan kabel dari kunci kontak. Nah, ini jalur untuk starternya, kabel hitam di sini digunakan oleh pihak gensetnya. Jadi saya hubungkan ini ke relay start, tapi adanya di jalur normally close ya. Normally close ada di bawah. Tapi ini kabelnya nanti saya coba paralel lagi supaya berfungsi semua kontak-kontak yang ada di relaynya. Jadi bukan cuma dua atau satu sisi kontak yang kita manfaatkan supaya lebih kuat saat dia nanti relay on. Nah, jalur startnya nanti terhubung ke sini ke solenoid. Ini sudah di jalur COM-nya ya. Yang di bawah tadi ini ada jalur normally close dan di atas ini normally open. Oke. Nah, ini jalur negatif aki ataupun body ya. Kalau di genset ini di bodinya itu terhubung dengan negatif. Jadi antara dua relay ini saya paralel, kemudian nanti ini saya hubungkan ke body langsung agar bisa bagus hubungan antara negatif aki maksudnya. Atau mungkin saya hubungkan langsung ke sini dengan menggunakan skun bulat. Saya coba skun dulu kabelnya. Skun bulatnya yang bisa untuk baut 10 ya. Baut 10. Jadi nanti benar-benar kontak hubungannya, koneknya betul-betul bagus agar tidak terjadi gagal starting. Oke. Aduh, jatuh ya. Terlalu semangat guys. Nah, ini netralnya, ini untuk positifnya, ini untuk jalur start ya. Jalur start itu identik dengan solenoid starter. Ini jalur solenoid starternya dengan positif aki. Nah, ini netral sudah saya hubungkan lebih dulu dari modul. Nanti tinggal kendaliin positif untuk relaynya ya. Nah, di sini kita akan coba pasang semua dulu untuk menguji start. Jadi step by step itu di dalam kerja secara teknis harus kita lakukan agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan. Jadi sekarang saya coba hubungkan dulu flashnya apakah sudah terjadi start. Oke. Positifnya dulu.
Ya, jalur plusnya, jalur negatifnya saya hubungkan langsung juga ke negatif kaki. Oke, sudah terhubung. Ini agak sempit posisinya. Oke, ya kita tes. Saya akan uji menggunakan kabel jumper untuk bagian kontrol positif. Nah, ini kabelnya, ini positif relaynya. Ntar saya hubungkan ke jalur positif aja supaya bisa kita tes. Bismillah. Nah, sekarang dua relay saya sudah selesai wiring, dan ini tadi sudah di awal saya jelaskan sebagai relay start, nanti terhubung dengan jalur kontrol ke panel. Ini juga untuk jalur ini ya, jalur relay on dan off ini. Nah, ketika dikontrol dari modul on, berarti jalur untuk yang terhubung dengan kuil busi maupun yang ke valve ini ya, bensin, itu terputus. Dengan memanfaatkan normally close-nya di sini, saat relay on maka terputus. Nah, di saat itulah kita bisa melakukan starting dengan memberi sinyal positif ke sini. Nah, sekarang saya akan coba men-start genset dengan memberi plus ke sini. Saya cari kabel dulu yang bisa dipakai menjumper. Nah, ini kita andaikan dua kabel kontrol yang sudah terhubung ke relay. Ini kabel kontrol relay on dan off. Ini nanti saya akan hubungkan ke positif seperti ini ya, untuk memutuskan jalur ke coil busi tadi ya. Kemudian ini nanti saya pakai untuk mengontrol relay ini, relay start. Jadi sekarang posisinya ketika modul membaca PLN padam, dia akan men-start lebih dulu, on-kan relay ini, kemudian nanti dia akan men-start seperti ini. Kabelnya terputus ya, terlepas. Nah, itu tadi gambaran kalau misalkan itu melalui kontrol dari modul atau dari panel. Nah, sekarang dengan menggunakan dua relay ini, kita juga bisa memanfaatkan jalur kunci kontak ya. Kita tes ya. Kita tes ini kunci kontak off, on. Oke ya. Jadi
manual bisa tetap berfungsi, dan otomatis dari kendali modul atau dari panel dengan menggunakan 2 relay. Ingat, di akhir video ini saya tunjukkan lagi kunci utama dalam wiring untuk kontrol on off dan start genset ini hanya ada 2. Satu untuk start itu ada di solenoid starter, dan satunya adalah ke coil busi. Kalau yang menggunakan sistem valve di bensin ini secara elektrik ya mesti juga ikut diputus dan hubungkan ya. Nah, sebenarnya ini alternatif kalau sudah tidak ada modul atau switch elektriknya di solenoid bensinnya, maka tetap cukup dengan menggunakan jalur ke coil busi. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah atau bisa japri ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam anak negeri.